masa depan untuk jadi yang terdepan. Halo masa depan, kami siap. Let's join us! Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara penyidik Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri, terhitung sejak 19 Juni 2025 hingga 6 bulan ke depan. Hal ini disampaikan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar di Jakarta Sabtu siang. Menurut Harley, pencekalan melalui pertimbangan penyidik yang tengah memproses kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Senin lalu, Nadiem sudah diperiksa sebagai saksi selama 12 jam. Kejagung pun berencana memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim ini. Pada yang bersangkutan telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, ya, sejak tanggal ditetapkan. Dan tentu pencegahan keluar negeri ini oleh penyidik mempertimbangkan dalam rangka memperlancar proses penyidikan ini. Kalau kita tahu saat ini yang bersangkutan juga sudah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Selain mencegah ke luar negeri, Kejaksaan Agung akan memeriksa ulang mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim mengenai korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek diketahui memiliki nilai proyek sebesar 9,9 triliun rupiah. Kejagung pun belum menetapkan tersangka. Penyidik juga menjelaskan bahwa tentu mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan kita konfirmasi ulang. Ya. Penyidik mungkin akan fokus dulu kepada saksi-saksi lain, ya, untuk melakukan cross check terhadap berbagai informasi, ya, sebelum tentu melakukan pemanggilan juga kepada yang bersangkutan. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada periode 2019-2022 kini difokuskan dengan menggali kronologi pengadaan laptop Chromebook yang dilakukan dalam sebuah rapat tanggal 9 Mei 2020. Nah, di tanggal 9 Mei 2020 itu yang saya maksudkan tadi bukan tentu istilah pengkondisian itu masih harus kita perjelas, ya, tapi ada rapat di situ yang dari berbagai pihak terkait dengan pengadaan ini, berbagai pandangan, berbagai pendapat, tentu penyidik melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan, ya. Nah, nanti siapa yang berperan terkait ini sehingga ada perubahan antara kajian awal dengan review terhadap kajian itu sehingga Chromebook dipilih. Penggunaan laptop berbasis sistem operasi Chrome diduga tidak sesuai dengan kebutuhan. Pasalnya, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek pada 2019 telah menyelenggarakan uji coba 1.000 unit Chromebook dan menyimpulkan tidak efektif, sehingga merekomendasikan sistem operasi Windows. Bagaimana dulu keputusan untuk menggunakan Chromebook itu diambil? Jadi kan dulu di dalam tim kajian awalnya adalah direkomendasikan Windows, tetapi diubah menjadi Chrome. Bagaimana
perubahan rekomendasi itu dilakukan? Apakah misalnya karena perintah menteri ataukah perintah siapa? Ada atau tidak misalnya konflik kepentingan di dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Namun saat konferensi pers, Nadiem menjelaskan jika kebijakan pengadaan laptop di era kepemimpinannya bukan untuk daerah tertinggal atau 3T, melainkan sekolah yang sudah mempunyai perangkat internet. Sepengetahuan saya ada narasi bahwa ada kajian yang menyebut bahwa Chromebook itu tidak cocok untuk diaplikasikan di sekolah. Saya ingin klarifikasi. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum. Ya. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop tapi juga ada modem Wi-Fi 3G dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet itu. Jadi Kemendikbudristek membuat kajian yang komprehensif tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T. Selain Nadiem, penyidik Kejaksaan Agung sudah memeriksa mantan stafsus Nadiem, yakni Fiona Handayani sebanyak 2 kali dan konsultan pengadaan laptop berbasis Chromebook Ibrahim Arif. Sementara Juristan sudah 3 kali mangkir karena masih berada di luar negeri. Tim Liputan Kompas TV. Setelah Senin lalu diperiksa selama 12 jam sebagai saksi, Kejagung mengeluarkan kebijakan pencegahan Nadiem Makarim ke luar negeri. Tak hanya Nadiem, ketiga mantan stafsusnya juga turut dicegah ke luar negeri. Lalu apa yang harus difokuskan penyidik agar dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini bisa terang benderang terungkap? Sudah ada Guru Besar Fakultas Hukum Unsud Profesor Hipnu Nugroho dan Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Lestiarti. Kita juga sebelumnya sudah mengundang tim pengacara Nadiem Makarim namun belum ada respons. Selamat petang Bu Retno, Prof Hipnu. Selamat petang Mbak Sidi, Bu Retno. Saya mau ke Prof Hipnu dulu. Prof Hipnu, kita mundur dulu ke hari Senin ketika salah satu materi yang diperiksa penyidik kepada Nadiem Makarim adalah rapat pengadaan tanggal 9 Mei 2020 yang hasilnya memutuskan memilih laptop Chromebook untuk dibeli. Apa sebenarnya potensi pelanggaran yang bisa digali oleh penyidik dari rapat itu? Ya, begini Mbak. Dalam hal suatu pengungkapan perkara, itu yang dicari adalah cut off-nya. Simpul perbuatan melawan hukumnya itu di mana? Apakah rapat yang pada tanggal 9 ataukah sebelumnya? Itu yang pertama. Yang kemudian rapat-rapat yang terjadi apakah ada perubahan kebijakan atau tidak? Makanya kalau kita melihat ada suatu perubahan kebijakan dan kebijakan dalam rapat itu ternyata melanggar hukum seperti yang disampaikan oleh Kapuspen, ada permufakatan. Permufakatan yang harusnya adalah pada rapat sebelumnya dikatakan tidak efektif pengadaan laptop menjadi tetap dijalankan. Disitulah sebagai bentuk sumber kejahatannya atau sumber informasinya, sumber permasalahannya yang merubah dari tidak efektif menjadi tetap dilaksanakan. Kemudian dari suatu kesepakatan rapat yang harusnya merubah spek atas suatu pemilihan jenis juga dilaksanakan. Disitulah Mbak saya kira cut off melihat suatu simpul-simpul kejahatannya muncul dari itu. Kalau itu sudah dapat diketahui tentang permufakatan, gampang itu tentang tindakan-tindakan pengungkapan selanjutnya. Begitu kira-kira. Oke, tapi Prof Hipnu sedikit saja, kalau terkait dengan kebijakan pengadaan sesuatu barang di kementerian, apakah dari pengalaman sebelumnya Menteri selalu mengetahui kebijakan ini secara detail? Ya, kita melihat Menteri adalah sebagai pengguna keuangan. Oke. Pengguna keuangan itu bertanggung jawab, Mbak. Pengguna anggaran. Oleh karena itu, di sini akan dilihat nanti sebetulnya siapa yang paling bertanggung jawab. Kan gitu, Mbak. Kan pertanggungjawaban pidana itu melekat pada seseorang yang mempunyai kehendak, mempunyai tujuan. Pertanyaannya, perubahan dari tidak efektif menjadi efektif, perubahan yang menjadikan itu
kehendak menteri atau bukan. Oke. Nah, disinilah dari aspek hukum sebagai sifat melawan hukumnya di sana. Oke. Kalau itu yang dikatakan melawan, lah itu masuk kualifikasi. Begitu kira-kira. Oke, kalau Bu Retno, Anda dari FSGI, pengamatan Anda sebenarnya bagaimana realisasinya untuk program pengadaan laptop Chromebook ini? Apakah sebenarnya sudah tepat sasaran, efektif juga untuk pelaksanaannya sejauh ini? Iya, sebenarnya kan awalnya gitu ya, kalau dari penjelasan pihak kementerian memang ini digunakan untuk membantu pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh itu kan ketika memang pandemi dan setelah itu gitu ya, artinya itu memang untuk membantu proses pembelajaran. Nah, lalu apakah kemudian ini tepat atau tidak? Karena sebenarnya kalau berbicara tepat atau tidak, memang selalu ada pro kontra ya. Karena banyak orang yang bilang harusnya itu sasarannya ke daerah 3T. Faktanya daerah 3T ini kayak ya sulit sinyal, sulit listrik, dan lain-lain kan gitu. Lalu untuk pembelajaran agar karena banyak sekali gitu ya ketika itu anak-anak yang kemudian tidak memiliki fasilitas itu, guru yang tidak memiliki laptop dan lain-lain, sehingga memang niatnya adalah untuk memberikan bantuan dan memberikan kemudahan agar pembelajaran itu berjalan. Nah, kalau kemudian speknya dan lain-lain, tentu sekolah kan nerima aja ya. Artinya sekolah-sekolah yang kemudian dituju itu kita juga nggak tahu pembagiannya kayak apa gitu. Jadi artinya itu juga sebenarnya secara terbuka kita nggak pernah diinfoin, nggak pernah juga ada bicara bahwa yang nerima tuh siapa gitu, yang dianggap tepat sasaran tuh siapa. Itu memang nggak pernah ada gitu. Tapi kalau soal nggak pernah dimunculkan lah ke publik. Tapi kalau bantuan laptop sendiri sebenarnya sampai sih ke beberapa sekolah gitu. Tapi apakah itu tepat sasaran gitu ataukah bagaimana itu kita juga tidak pernah terinfo soal itu ya. Karena antara yang nerima sama yang tidak menerima bantuan ini kan lebih banyak yang nggak nerima sebenarnya ya. Jadi belum tentu juga misalnya sekolah-sekolah di jaringan kami gitu, mereka menerima gitu ya, tapi bahwa ada yang menerima, iya sih. Nah, soal transparansinya, kemudian efektivitasnya, Prof. Hipnu, apakah ini juga akan menjadi salah satu indikator Kejagung dalam menentukan kasus ini juga terhadap Nadiem Makarim misalnya? Iya, kalau mendengar apa yang disampaikan Bu Retno, proyek ini bukan proyek button up, pertanyaan, tapi kelihatannya top down, keinginan dari suatu kementerian. Sehingga makanya kalau button up mungkin Bu Retno tahu keadaan terjadi, keinginan di daerah. Tapi kalau keinginan dari pusat, berarti disinilah saya kira sebagai bentuk transparansi yang ada pada pihak kementerian, yang kemudian disosialisikan, yang kemudian dilihat satu aspek kebutuhan. Ini yang tampaknya tidak match antara keinginan yang di bawah, kondisi yang di bawah, dengan suatu perbuatan keinginan di atas. Disitulah kalau dari aspek hukum sebagai bentuk aktus rusnya, suatu perbuatannya, suatu menyimpangnya yang sesuai dengan tidak ada tujuan dari suatu perbuatan yang dituju dalam suatu pengadaan laptop yang kepentingan untuk pendidikan. Itu arahnya ke sana tampaknya kalau mendengar dari Bu Retno tadi. Oke, nah Bu Retno, kalau secara keseluruhan kan alokasi anggaran untuk proyek ini juga tidak sedikit, tapi dari pengamatan Anda, apakah kalau dari infrastrukturnya, SDM-nya, perangkatnya, sekolah-sekolah di Indonesia secara umum sudah siap untuk menerima program ini? Ya sebenarnya kalau ngelihat pasca pandemi sih ya, jadi waktu pandemi kemudian memang mulai terjadi sih peningkatan kebutuhan itu gitu. Jadi artinya dulu kita tidak mengenal Zoom, Google Meet tuh nggak mengenal gitu. Tapi begitu pandemi kan kita mengenal dan banyak sekali kemudian proses-proses pembelajaran dilakukan dengan cara itu. Nah itu sebenarnya kalau ngelihat kebutuhan ya bisa jadi pada masa itu memang sebuah kebutuhan gitu. Hanya kami barangkali ya memang pada posisi yang kemudian tidak paham ya, apakah kemudian pengadaannya seperti apa dan speknya kayak apa itu kita memang tidak pernah juga diinfokan. Nah mungkin pembicaraan bisa saja ke dinas-dinas pendidikan gitu, karena yang menentukan misalnya dapat sekolah atau tidak gitu itu kan juga banyak peran dinas pendidikan di situ gitu ya. Jadi mungkin komunikasinya juga dengan pemerintah daerah. Nah di sini yang kemudian kementerian atau pemerintah pusat mungkin ini apa nih yang dibutuhkan di daerah mana dan lain-lain, kemudian bekerja sama dengan dinas untuk nentuin mana sekolahnya, itu ya bisa jadi gitu. Jadi kalau di sekolah sih sebenarnya kami cenderung tidak mengetahui gitu ya, guru-guru ini
nggak tahu. Bahkan kita juga kalaupun sekolah kita dapat ada jumlahnya berapa, juga belum tentu juga diumumkan oleh pihak sekolah ya sebenarnya. Tapi kalau terjadi peminjaman beberapa tadi ya seperti laptop dan lain-lain gitu di sekolah memang ada. Tapi ketika misalnya ya kalau kita berbicara pandemi, sebenarnya bantuan-bantuan itu pun bisa digunakan kan lewat handphone ya, dan sebenarnya saat itu pun banyak sekali gitu orang tua yang kemudian patungan juga untuk anak-anak yang kemudian keluarganya sebenarnya nggak mampu gitu. Jadi memang ada gitu gerakan-gerakan seperti itu pun saat itu ada, nggak harus laptop sebenarnya. Oke, itu yang terjadi di lapangan ya Bu Retno. Kita mau kembali dulu ke kasus Prof Hipnu. Prof Hipnu, tapi kan yang terbaru Kejagung mencegah Nadiem Makarim keluar negeri dan membuka kemungkinan akan memanggil kembali. Apa iya hanya karena butuh klarifikasi dan keterangan tambahan atau ada kemungkinan lain Prof Hipnu? Ya, kalau kita melihat suatu kasus-kasus yang terjadi, seseorang yang terkait di CK, memang betul itu sebagai saksi. Tapi berpotensi ya, karena berpotensi suatu keterangan itu yang luar biasa untuk kepentingan suatu pengungkapan suatu perkara. Oleh karena itu, karena menteri ini kan kebijakannya pada menteri yang ketika itu situasi COVID, menteri yang ketika itu menghadapi situasi yang arah digitalisasi pendidikan itu luar biasa. Jadi suatu keinginan yang menurut saya bagus sekali untuk bagaimana pendidikan. Karena saya sebagai perguruan tinggi waktu itu juga agak sedikit chaos untuk pengajaran. Cuman sekarang pada pelaksanaannya ini, apakah terkontrol, apakah mengetahui, apakah tidak? Disinilah yang saya kira menjadi letaknya sebagai tujuan yang baik, tujuan yang sangat memberikan suatu peningkatan pembelajaran ketika pada waktu itu, tapi ada suatu masalah hukum. Masalahnya apa? Hanya karena bentuk jenis kegiatan yang tidak sesuai dengan speknya, hanya dengan tidak sesuai dengan tujuannya. Karena apa? Kalau kita melihat suatu pengadaan, itu harus melihat dari perencanaannya, dari pelaksananya, dari kontrolnya. Tadi ini pelaksana atau tidak, sesuai atau tidak. Disinilah saya kira yang menjadikan suatu permasalahan hukum yang sekarang disidik oleh Kejaksaan Agung. Nah, kalau dari Bu Retno, sebenarnya untuk memberantas potensi korupsi di dunia pendidikan, harus mulainya dari mana, Bu Retno? Ya, pertama sebenarnya yang pertama itu memang lemah pada transparansi ya. Jadi memang tujuannya baik, itu niatnya baik gitu. Tapi kan seharusnya memang ada pertama kajian yang butuh sebenarnya mana, kemudian berapa jumlahnya, lalu yang pas ya speknya berapa sebenarnya yang kemudian pas. Nah ini kayaknya tidak didahului dengan itu, padahal sebenarnya sebuah kebijakan salah satunya gitu ya, kebijakan itu akan baik, kebijakan itu efektif yaitu jika salah satunya kan bermainnya di data ya, sehingga data ini yang kemudian nampaknya lemah. Kemudian yang kedua kan ketika ini disebarkan ya, misalnya ke seluruh daerah gitu ya, kemudian ke banyak sekolah gitu. Nah, bagaimana pengawasannya ini gitu. Jadi sebenarnya ini kan harusnya ada bentuk-bentuk yang pengawasan hingga pada posisi di daerah juga. Misalnya bagaimana inspektorat juga kalau memang ada hubungannya pemerintah daerah dengan pemerintah pusat gitu, kemudian ada pembagian, harusnya kan juga ada bentuk-bentuk pengawasan. Nah, ini yang nampaknya tadi ya, pencegahan kan lebih baik gitu. Nah, nampaknya itu tidak, mungkin karena orang percaya aja di masa itu begitu memang dibutuhkan, kemudian ada, jadi seolah-olah tuh ya udahlah yang penting untuk kebaikan, dan padahal kan sebenarnya enggak, karena ini kan uang negara ya. Artinya walaupun ini dugaan gitu ya, memang kan nilainya tinggi banget 10T gitu ya. Nah, ini yang kalau spek dan lain-lainnya memang banyak guru dan sekolah nggak paham gitu ya. Ini speknya seperti apa, kemudian harganya berapa, mungkin kami tidak paham. Yang kami tahu adalah menerima. Dan kalau jumlah mungkin benar-benar diterima, tapi bagaimana speknya dan bagian itu ya mungkin itu ya yang kemudian bisa saja terjadi markup dan lain-lain gitu ya. Kita kan sebenarnya juga nggak. Oke, Prof Hipnu, terakhir, ketika nanti Nadiem Makarim sedang dijadwalkan pemanggilan ulang atau pemeriksaan ulang, apa yang akan jadi fokus penyidik untuk dipastikan ke Nadiem Makarim? Mungkinkah nanti akan sudah ada penetapan tersangka siapapun itu? Ya, kalau kita melihat sebagai bentuk kasus Kemenristek ini kasus yang sederhana. Karena apa? Lokusnya sudah jelas, 1922. Temposnya jelas, ada di tingkat kementerian, kan gitu kan. Lokus temposnya jelas. Sekarang sebetulnya tinggal menentukan siapa yang paling bertanggung jawab atas kasus ini.
Tadi itu, apakah pengguna anggaran, yaitu kementerian, apakah hanya PPK, pejabat pembuat komitmen? Kalau pejabat pembuat komitmen, kasihan, itu hanya eksekutor. Tapi eksekutor ini karena tidak bisa menolak, karena intervensi. Intervensi pimpinan yang harus melaksanakan. Disitulah saya kira dua hal ini yang harus menjadikan pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran dan sebagai pelaksanaan yang mungkin tidak mau menolak atau tidak berani menolak atas suatu tindakan yang begitu, sehingga terjadi suatu tindakan korupsi. Inilah saya kira menjadikan suatu titik poin pertanggungjawaban dalam suatu kejahatan tersebut. Apalagi kalau ke menteri, memang dalam suatu konteks ada pertanggungjawaban struktural. Misalkan seandainya Pak Menteri nggak ngerti lah, tapi pertanggungjawaban struktural bagaimana? Dia harus mengecek, mengevaluasi, bermanfaat atau tidak, bertujuan lah. Disitulah nanti aspek hukum berkembang. Pasal mana akan dilakukan oleh Kejagung? Itu Pak yang nanti kita lihat, kita tunggu rumusan daripada Kejaksaan Agung untuk menilai paling bertanggung jawab siapa dalam kasus ini. Oke, siapa yang paling bertanggung jawab itu yang dicari. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho dan Bu Retno Listiarti sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Kompas Petang akan kembali dengan informasi terkait arus lalu lintas menuju pintu masuk Jakarta Fair Sabtu sore macet panjang. Warga dan wisatawan berebut gunungan buah dan sayuran khas lereng Merapi saat acara Selo Art Festival